Saat ini, komputer memainkan peran penting dalam keberadaan manusia, karena komputer digital saat ini digunakan untuk setiap pekerjaan di setiap bidang. Jika suatu hari nanti terjadi masalah di komputer atau server sedang down, pada saat itu semua pekerjaan berhenti. Inilah betapa pentingnya hal itu bagi perkembangan teknologi. Lalu, bagaimana sih perkembangan komputer dari masa ke masa? Saya, Naura Aida Nasyita dengan NIM 22051214041 dari kelas Sistem Informasi B akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Komputer generasi pertama ini didasarkan pada teknologi tabung vakum yang digunakan untuk kalkulasi, penyimpanan, dan kontrol. Ditemukan pada tahun 1904 oleh John Ambrose Fleming. Komputer generasi pertama mengandalkan bahasa mesin tingkat rendah untuk melakukan operasi dan hanya dapat menyelesaikan satu masalah pada satu titik waktu. Drum magnetik digunakan sebagai memori di komputer ini. Kerugian dari komputer generasi pertama adalah ukurannya yang sangat besar dan berat. Menempati ruangan yang besar, juga begitu disimpan di satu tempat, sulit untuk dipindahkan. Selain itu, mereka juga sangat mahal untuk beroperasi dengan menggunakan listrik dalam jumlah besar. Keuntungan dari komputer generasi pertama adalah mereka dapat menghitung dalam milidetik, atau sekitar 5.000 jumlah per detik. Komputer generasi pertama berhasil digunakan dalam berbagai bidang, seperti ramalan cuaca, memecahkan masalah matematika, tugas energi, juga dalam penelitian ruang angkasa, dan tugas ilmiah lainnya. Komputer pertama di dunia bernama ENIAC, atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Ditemukan oleh John Mauchly and J. Presper Eckert antara tahun 1943 hingga 1945. Lalu ada komputer generasi kedua yang menggantikan tabung vakum dengan komponen handal yang disebut transistor. Untuk pembuatan komputer ditemukan oleh William Shockley pada tahun 1947. Transistor ini menguntungkan komputer generasi kedua dengan meningkatkan performa, kecepatan operasi, serta mengurangi konsumsi listrik komputer. Transistor jauh lebih unggul karena memungkinkan komputer dibuat lebih cepat, lebih murah, lebih hemat energi, dan memungkinkan untuk mengurangi ukuran peralatan komputasi, dan pada akhirnya mengurangi panas dan meningkatkan keandalan. Komputer generasi kedua dicirikan oleh penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi, memungkinkan pemrogram untuk menentukan instruksi dalam kata-kata. Pada saat ini, versi awal bahasa COBOL, ALGOL, SNOBOL, dan FORTRAN dikembangkan. Ini adalah komputer pertama yang menyimpan instruksi mereka dalam memori mereka, yang beralih dari drum magnetik ke teknologi inti magnetik. Komputer generasi kedua ini pertama kali digunakan di bidang-bidang seperti industri energi atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta bidang komersial lainnya. Kelemahan utama komputer generasi kedua adalah mereka masih mengandalkan kartu punch untuk input dan hard copy untuk output, serta masih sulit untuk memindahkan komputer karena ukurannya cukup besar, dan bahkan beberapa komputer membutuhkan AC. Generasi ketiga muncul dalam bentuk sirkuit terintegrasi atau integration circuit. Diciptakan oleh Jack Kilby dari tahun 1958 hingga 1964. IC terdiri dari banyak transistor kecil yang terpasang pada chip, yang disebut semikonduktor.
Chip yang tersinkron ini menjadi fondasi penting bagi komputer generasi ketiga ketika para ilmuwan menggabungkan ratusan transistor yang cocok di sirkuit ini, sehingga menghasilkan segmen elektronik yang lebih kuat yang disebut sirkuit terintegrasi. Pengguna berinteraksi melalui keyboard dan monitor, dan berinteraksi dengan sistem operasi, memungkinkan perangkat menjalankan berbagai aplikasi sekaligus dengan program pusat yang memantau memori. Penemuan IC sangat mengurangi ukuran komputer dan memudahkan transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Kecepatan kerja dan efisiensi komputer generasi ini jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya, bahkan lebih murah. Komputer generasi ketiga adalah langkah awal menuju miniaturisasi komputer dan dengan cepat memperluas cakupannya. Kontrol, otomatisasi, eksperimen ilmiah, transmisi data, dan lain-lain. Selain digunakan dalam pembuatan radio, TV, dan perangkat serupa lainnya. Sebagai pertimbangan, pada tahun 1971, mikroprosesor pertama muncul sebagai hasil tak terduga dari pekerjaan Intel pada sirkuit kalkulator dan pengembangan lebih jauh dari komputer mini. Mikroprosesor membawa komputer generasi keempat karena ribuan sirkuit terintegrasi yang setara dengan sekitar jutaan transistor dirakit dan membawa seluruh unit pemrosesan pusat serta elemen dasar mesin lainnya ke dalam sebuah chip kecil yang disebut mikroprosesor, yang dipasang pada soket CPU. Komputer pribadi dan komputer mikro pertama adalah Altair, yang dikembangkan oleh perusahaan MITS pada tahun 1974. Juga mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang diproduksi pada tahun 1971. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi berbasis antarmuka pengguna grafis, yang berarti angka-angka ini sangat mudah untuk melakukan tugas-tugas matematika dan logis. Komputer generasi keempat mulai menggunakan sistem memori berkecepatan tinggi pada sirkuit terintegrasi dengan kapasitas beberapa megabita. Bahasa tingkat tinggi seperti C, C++, Java, PHP, Python, dan Visual Basic digunakan untuk menyusun program di komputer generasi keempat. Perangkat periferal seperti mouse, joystick, perangkat genggam, dan lain-lain dikembangkan selama generasi keempat ini. Perusahaan paling populer di dunia seperti Intel dan AMD sedang naik daun. Kemudian lagi, perusahaan seperti Microsoft dan Apple memperkenalkan sistem operasi mereka, yaitu Windows dan Macintosh, pada generasi komputer ini. Karena itulah tindakan multimedia dimulai. Komputer generasi kelima dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang. Komputasi pada komputer generasi kelima serbaguna dibuat portable, bertenaga, ringan, inovatif, dan nyaman dengan konsumsi listrik yang rendah. Karena keunggulan internet, ia memperluas batas penggunaannya hingga batas yang tidak pernah diduga sebelumnya. Tujuan utama dari komputasi generasi kelima terbaru dan upaya yang dilakukan oleh para peneliti komputer adalah membuat mereka pintar dengan menggabungkan kecerdasan buatan sehingga dapat mengembangkan perangkat yang merespon input bahasa alami dan mampu belajar serta mengatur diri sendiri. Bahkan di tahun 2022 sedang mengalami perkembangan. Beberapa komputer sedang dimaksudkan untuk melakukan semua pekerjaannya sendiri, sebagai tindakan manusia berperilaku dan berkomunikasi.
Contoh terbaik dari hal ini adalah mesin komputasi berbasis kecerdasan buatan atau AI pada komputer generasi kelima, yaitu bernama Sophia. Komputer generasi kelima dibuat untuk berpikir seperti kita. Untuk kemajuan teknologi yang berkelanjutan seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan lain-lain. Meskipun contoh perangkat lunak komputasi AI seperti chatbots, Windows Cortana, asisten Google, Apple Siri, pengenalan ucapan yang digunakan saat ini. Teknologi informasi baru ini sangat meningkatkan ukuran dan kemampuan kerja mikroprosesor yang telah mendorong penggunaan komputer di berbagai bidang hiburan, akuntansi, lembaga pendidikan, penggunaan film, kontrol lalu lintas, aplikasi bisnis, dan rumah sakit, serta penelitian pertahanan dan lain-lain. Sekarang, komputer memiliki beberapa model. Yang pertama ialah personal computer. Adalah perangkat komputer yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga yang ditentukan oleh individual atau perorangan. Komputer ini berfungsi sebagai pengolah data input yang kemudian menghasilkan data output berupa data atau informasi sesuai perintah dari pengguna. Perangkat ini dimaksudkan untuk pengguna akhir, yang artinya tidak untuk ahli komputer maupun teknisi. Yang kedua ialah laptop. Laptop adalah perangkat yang diperlukan setiap mahasiswa, terutama jurusan teknik informatika. Perangkat ini berukuran relatif kecil dan mudah untuk dibawa. Laptop dapat digunakan di berbagai situasi karena layar, keyboard, dan trackpad-nya compact dan praktis untuk digunakan. Perangkat ini memiliki baterai dan memungkinkannya bekerja tanpa dicolok ke stop kontak. Cellphone atau handphone. Siapa yang tidak tahu handphone? Perangkat yang sering disebut telepon genggam ini semakin tahun semakin mumpuni filternya atau fiturnya. Bukan hanya sebagai alat komunikasi antar dua orang saja, namun bisa berfungsi layaknya sebuah komputer. Karena perangkat ini selalu berkembang dari masa ke masa. Lalu ada komputer mainframe, merupakan perangkat yang digunakan oleh satu atau beberapa perusahaan maupun organisasi untuk memproses data batch, static industry, dan konsumen, aplikasi penting, perencanaan sumber daya alam, serta pemrosesan transaksi. Perangkat ini berukuran besar dan mungkin cukup untuk memenuhi seisi ruangan. Selanjutnya adalah tablet PC. Perangkat ini bisa dibilang adalah versi besar dari handphone atau cellphone, karena fitur dan kegunaannya yang hampir sama dari segi pengoperasiannya maupun tujuannya. Yang jadi pembedanya ialah tablet memiliki layar yang lebih besar daripada handphone, sehingga cocok untuk orang-orang yang memiliki pandangan buruk dan ingin menggunakan perangkat PC secara maksimal. Yang terakhir adalah superkomputer. Jenis perangkat ini memiliki kecanggihan yang gahar karena memiliki daya komputasi yang luar biasa untuk perhitungan industri dan ilmiah yang paling besar di bumi. Superkomputer ini dibuat untuk digunakan dalam pemrosesan data yang sangat tinggi. Beberapa perusahaan menggunakan superkomputer untuk melakukan perhitungan yang biasanya membutuhkan waktu hingga berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Seperti yang telah kita ketahui, komputer berkembang sangat cepat sekali. Daripada awalnya komputer memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa atau gunakan dimanapun kita berada. Kemudian, dari komputer yang hanya bisa menjalankan satu tugas dari satu waktu, saat ini komputer sudah bisa multitasking dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dapat membantu memudahkan dalam kehidupan kita.
Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, kita manusia sebagai brainware harus ikut lebih berkembang juga dari segi ilmu hingga etika saat menggunakan sebuah teknologi, sehingga dapat mengembangkan teknologi ini menjadi lebih bijak dan bijaksana bagi kehidupan manusia. Sehingga kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi komputer ini agar dapat menjadi solusi bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Sekian penjelasan secara singkat tentang sejarah komputer. Saya, Naura Aidana Syita, izin undur diri. Terima kasih.